Resmi rekrutan pertama Hugo Viana di Man City. Manchester City akan mengumumkan bahwa Hugo Viana akan menggantikan Txiki Begiristain sebagai direktur olahraga di juara Liga Primer, dan pelatih asal Portugal itu tidak membuang waktu untuk mengantre perekrutan pertamanya untuk klub tersebut. Begiristain akan meninggalkan klub Pep Guardiola pada akhir musim, dengan Fabrizio Romano telah mengumumkan bahwa dokumennya telah ditandatangani. Viani dengan cepat ditetapkan sebagai favorit untuk peran tersebut, dan sekarang ia telah mendapatkannya. Romano mencuit, Hugo Viana telah menandatangani kontraknya sebagai direktur baru Manchester City mulai musim 2025/26. Viana meninggalkan Sporting dan menjadi pengganti Txiki Begiristain yang akan meninggalkan Man City. Menurut laporan dari Portugal, ia telah mengantre Victor Gyökeres untuk mengikutinya dari Sporting CP ke Stadion Etihad. Namun, kesepakatan ini bergantung pada efek domino transfer, dengan Barcelona diharuskan menyelesaikan kesepakatan impian mereka untuk merekrut Erling Haaland agar hal ini dapat terjadi. Haaland diperkirakan akan meninggalkan City jika Pep Guardiola meninggalkan klub, yang diisyaratkan oleh mantan bos Barca dan Bayern Munich itu sebagai kemungkinan di akhir musim. Sementara itu, klub Katalan berharap mereka akan didorong oleh kesepakatan baru Nike yang akan meringankan masalah keuangan mereka. Namun, pemain internasional Norwegia, yang akan segera menjadi ayah, telah terlihat mencari rumah di Inggris, memicu saran bahwa ia mungkin siap untuk menandatangani kesepakatan baru dengan pihak Etihad. Jika Haaland meninggalkan City, Gyökeres telah disiapkan sebagai penggantinya. Tetapi Viana telah diperingatkan bahwa ia tidak akan mendapatkan bantuan apapun dari mantan klubnya. Disebutkan bahwa meskipun mantan gelandang Portugal itu mungkin dapat memegang kendali dalam negosiasi untuk pemain yang juga sangat dikaitkan dengan Arsenal, Sporting tetap pada pendirian mereka dan menuntut agar klausul pelepasannya yang bernilai sekitar 100 juta euro dipenuhi sepenuhnya sebelum kesepakatan apapun dikabulkan. Gyökeres, yang terikat kontrak hingga 2028, tampil gemilang bersama Sporting musim ini. Dalam 11 pertandingan, ia telah mencetak 12 gol dan menciptakan 3 gol lagi. Klub-klub Eropa terkemuka incar Alvaro Fernandes. Alvaro Fernandes menarik minat dari Barcelona, Real Madrid, dan Manchester City karena tim-tim lain mengincar bala bantuan di lini pertahanan. Alvaro Fernandes Carreras, bek sayap muda asal Spanyol yang pernah mengenakan seragam Manchester United, tengah menjadi perbincangan hangat di liga-liga sepak bola papan atas Eropa karena klub-klub papan atas mulai meliriknya. Saat ini bermain untuk SL Benfica, Fernandes telah menarik minat dari klub-klub besar seperti Barcelona, Real Madrid, dan bahkan Manchester City. Aktivitas transfer yang potensial ini telah memicu diskusi di antara para penggemar dan pakar, yang mempertanyakan nasib bek berusia 21 tahun tersebut. Menurut laporan dari Ojogo, baik Manchester City maupun Real Madrid telah kembali menarik minat setelah penampilan impresif Fernandes di Benfica menyusul kepindahannya. Kariernya dimulai di klub-klub lokal, melalui akademi-akademi seperti Racing de Ferrol dan Deportivo La Coruña sebelum lulus dari sistem pemain muda Real Madrid. Meskipun awalnya menjanjikan, ia kesulitan menembus jajaran pemain utama di Manchester United, yang menyebabkan ia dipinjamkan ke Benfica pada Januari lalu, yang kemudian menjadi permanen selama musim panas. Fernandes dengan cepat membuktikan dirinya sebagai salah satu bek sayap muda paling cemerlang, memperkuat posisinya dengan 9 penampilan musim ini. Penampilannya tidak hanya menunjukkan bakatnya, tetapi juga menarik minat klub-klub yang ingin menambah pemain bertahan. Laporan menunjukkan Barcelona sangat tertarik, terutama dengan bek kiri pilihan pertama mereka Alejandro Balde yang saat ini tengah menghadapi masalah cedera. Ketertarikan Real Madrid juga masuk akal, karena klub tersebut ingin memperkuat skuadnya dengan pemain-pemain berbakat. Mereka mempertimbangkan Fernandes saat mengejar target lain seperti Alphonso Davies. Sementara Man City tertarik mendatangkan Fernandes karena mereka tak memiliki pemain berposisi bek kiri murni. Manajemen Benfica tampaknya lebih memilih mempertahankan Fernandes karena ia terus mengembangkan permainannya di klub. Bagaimanapun, bermain secara teratur di klub bergengsi seperti itu dapat bermanfaat bagi Fernandes, yang memungkinkannya mengasah keterampilannya sebelum mempertimbangkan untuk pindah lagi. Namun dengan banyaknya klub papan atas yang mengincarnya,
Tekanan semakin meningkat, apakah ia akan tetap setia kepada Benfica, atau akan kembali ke Liga Primer? Babak karir muda Fernandes ini menarik, karena mengisahkan tentang potensi versus kenyataan. Di satu sisi, godaan untuk bergabung dengan klub yang kaya akan sejarah dan trofi. Dan di sisi lain, ujian komitmen untuk mengembangkan bakatnya yang sedang berkembang dalam lingkungan Benfica yang solid. Performa Fernandes saat ini dan perhatian yang mengelilinginya menghasilkan narasi yang menarik saat Eropa bersiap untuk bursa transfer Januari.